Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Siapa Pak yang memiliki? Yang memiliki tanah itu negara. Emangnya negara bisa bikin tanah? Orang itu hanya menguasai. Tanah, bumi itu sudah ada lebih dulu daripada negara. Waduh. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu yang memiliki nggak ada. Zaman purba, zaman kerajaan, apakah ada SHM? Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Apakah nenek moyang jenengan juga bisa bikin tanah? Nah, saya tanya balik. Katanya manusia itu terbuat dari tanah. Kira-kira manusia seperti jenengan itu terbuat dari tanah apa? Tanah liat, tanah sengketa, atau tanah kuburan? Nggak bisa membuat tanah. Nyuwun tolong Cak Nun, arek iki sampean atasi. Rinyo, tak tatap ngocagak ndasmu ini. Para pejabat negara kali ini agar lebih berhati-hati ya dalam mengeluarkan statement dan pernyataan. Mobil khusus bagi di Kementerian Pertanahan ya, atau yang saat ini viral ya oleh Pak Nusron selaku Menteri Pertanahan ATR BPN. Nah, ini yang saya minta sekali bahwa jangan sembarang untuk mengeluarkan sebuah statement yang akhirnya meresahkan semua pihak. Nah, perlu harus dipahami ya, saya selaku Ketua Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, dan saya salah satu Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, menyikapi hal ini, pernyataan-pernyataan itu, saya pikir inilah Pak Menteri ini harus memperdalam lagi yang namanya edukasi kebangsaan, memperdalam lagi yang namanya historical sejarah Nusantara. Ya, yang harus saya garis bawahi bahwa di Nusantara ini tidak ada tanah yang terlantar. Di Nusantara ini tidak ada tanah yang tidak bertuan. Ya, jadi Pak Menteri ini harus paham bahwa sebelum adanya Indonesia itu ada sebuah negara awal yang berbentuk kerajaan dan kesultanan. Ya, pada proses penjajahan secara masif yang dilakukan oleh penjajah, oleh VOC waktu itu, memang tidak terang-terangan, perang terbuka itu. Jadi kita dijajahin secara masif, secara manajemen, mereka berdalih dengan cara bisnis. Tetapi yang harus kita pahami bahwa sebelum adanya Indonesia, adanya negara awal berbentuk kerajaan kesultanan. Kalau hari ini negara Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, kalau kita mengacu kepada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti dari Sabang sampai Merauke ini di 38 provinsi kita ini adalah memegang teguh agama. Dan masing-masing agama ini mengajarkan yang namanya bab waris. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada seluruh para pejabat di ATR BPN ya, hati-hati dengan tanah di Nusantara, hati-hati ketika ingin memindahkan hak ya tanah-tanah kami ya, mobil khusus tanah kerajaan kesultanan ini harus dicerna dengan baik kan gitu, bahwa seluruh tanah Nusantara ini ada ahli warisnya. Ini bukan berarti tanah terlantar atau tidak bertuan. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan negara penjajah yang masuk ke Nusantara itu memenangkan sebuah peperangan dan menjajah para kerajaan kesultanan. Hari ini kerajaan kesultanan statusnya masih merdeka. Ya, jadi kerajaan kesultanan masih merdeka, statusnya sampai hari ini Pak Nusron, karena Indonesia tidak menjajah kami. Jadi saya harapkan bahwa Indonesia mau 80 tahun di depan nanti, ya, secara pada harmonisasi dan bersinergi. Bagaimana tanah-tanah ulayat lah, tanah swapraja, eks-swapraja lah, atau disebutnya tanah kerajaan kesultanan dahulu ini bisa diharmonisasikan antara para raja dan sultan. Hari ini di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ada 40 raja yang semuanya asli raja, bukan budayawan ngaku raja, tapi memang raja sultan yang mempunyai otoritas wilayah dahulunya. Jadi saya harap ada komunikasi lah antara Pak Menteri dengan saya ya, ataupun dengan kami di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, karena kami yang memegang wilayah ulayat masing-masing wilayah kan begitu. Jadi saya harap sekali lagi pernyataan Pak Menteri, saya harap
bisa diperbaiki dan bisa memverifikasi dengan baik ya. Sekali lagi bahwa ATR BPN hanya memanajemenkan atau satu lembaga negara yang hanya melegalkan dari sisi administrasi saja, tapi bukan pemilik ya. Sekali lagi bahwa ATR BPN bukan pemilik tanah. Dan dalam konstitusi Indonesia tidak memiliki tanah, hanya menguasai dan mengelola. Pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45, bumi air semua dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, 80 tahun ini, apakah Indonesia yang memanajemenkan tanah-tanah leluhur kami sudah mensejahterakan bangsa kami atau rakyat kami? Sekali lagi, kami para Sultan Nusantara hari ini bangkit semuanya. Permasalahan mengenai tanah adat, tanah ulayat yang selalu berbenturan hari ini dengan program-program negara, maka kami mencoba untuk ayo harmonisasi, mari bersinergi agar bumi Nusantara ini tentram, agar Indonesia tidak terpecah belah, agar Indonesia ada keadilan. 80 tahun Indonesia segera harus bisa membuktikan, bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Jangan kebijakan-kebijakan itu selalu menyengsarakan rakyat, membebankan rakyat. Rakyat sudah susah hari ini, rakyat sudah bingung hari ini, mencari makan aja jadi susah, mencari nafkah sudah susah. Negara jangan memberatkan lagi atau mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan rakyat, ya, yang rakyat merasa dizolimi lagi. Wabil khusus kami para Raja Sultan se-Nusantara, 80 tahun Indonesia akan berulang tahun besok tanggal 17 Agustus. Raja Sultan selalu di nomor 10-kan. Tapi kali ini saya harap Raja Sultan harus bersinergi dengan Indonesia. Karena apa? Karena Raja Sultan Nusantara merupakan pakunya Nusantara, jati diri dari Indonesia. Indonesia kuat karena ada wilayahnya yang besar. Wilayah yang besar harus didukung oleh kami, para pemilik bumi Nusantara, selaku stakeholder Nusantara, bagaimana NKRI tetap besar dan berdaulat, ya, sehingga Garuda dengan gagahnya terbang di Nusantara dengan tersenyum lebar tanpa ada yang tersakiti. Itu aja pesan dari saya. Saya Sultan Sepuh Keraton Kasupan Kesultanan Cirebon, Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Treja, Ketua Umum Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, menyapa Nusantara dan juga negara dari puncak Gunung Ciremai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tanah itu tidak ada yang memiliki, tapi yang memiliki negara. Negara hanya memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat. Gimana sih maksudnya? Negara memberikan hak kepemilikannya, berarti berhak dimiliki dong, berarti udah memiliki dong. Tidak ada yang memiliki tanah itu, yang memiliki tanah itu adalah negara, tapi negara telah memberikan hak kepemilikan, ya berarti dimiliki. Ini gimana sih, gue yang gak mudeng apa gimana sih, muter-muter. Lagi gue bingung dah sama kebijakan-kebijakan belakangan ini. Negara tidak diberdayakan akan diambil alih oleh tanah tidak diberdayakan akan diambil alih oleh negara. Konsep diberdayakan itu kayak gimana sih? Gua terus terang gua nggak nyari tahu, atau gua belum tahu kayak gimana detailnya kayak gimana, secara detail diberdayakan itu seperti apa ya. Karena menurut gua ya, tanah diambil alih oleh negara, pemerintah, yang tidak diberdayakan ya. Konsep diberdayakan itu seperti apa? Harus ditanamin sesuatu, harus dibangun sesuatu, atau kayak gimana? Gua nggak ngerti, gua nggak tahu, gua nggak paham. Tapi sekalipun menurut gua ya, ini menurut gua, kalau sekalipun memang nggak diberdayakan, itu kan bentuk dari investasi juga ya. Dari zaman dulu itu bentuk investasi juga. Dan kalau misalnya diberdayakan pun, konsep diberdayakan itu harus menghasilkan kah? Harus ditanamin sesuatu yang menghasilkan. Jadi kalau diberdayakan tapi tidak menghasilkan sesuatu, gimana?
kayak misalnya lu buat sesuatu tapi tidak untuk komersil di lahan itu, di tanah lu itu, apa itu bakal tetap diambil alih oleh negara? Gua nggak ngerti sih, gua nggak paham ini. Tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Jadi sekarang banyak tanah nih yang sekarang disebut milik negara tanpa menyadari dulunya direbut dengan darah dan nyawa nenek moyang kita. Mereka bukan cuma bertani ya atau tinggal di situ, tapi ikut mengusir penjajah, ikut berperan penting, menjaga wilayah, doa dan lain sebagainya, bahkan jadi korban peperangan demi tanah itu, demi kemerdekaan Indonesia ini, hingga sampailah pada puncaknya Indonesia mempunyai kemerdekaan yang sah seperti saat ini, dan Indonesia, negara ini bisa mempunyai banyak tanah. Kalau dibilang kakeknya bisa buat tanah, itu adalah hal yang tidak sepatutnya untuk diucapkan seperti itu. Kalau negara sekarang mengaku semua tanah adalah milik negara, logikanya negara juga punya hutang sejarah pada rakyat, terutama pada keturunan pejuang yang dulu mempertahankannya. Hak rakyat atas tanah itu bukan hadiah dari negara, tapi hasil jerih payah dan pengorbanan bersama. Lah emang nenek moyang kamu ikut perang gitu? Emang nenek moyang kamu ikut perang, ikut menjaga tanah itu? Sebagaimana sampai sekarang kita juga ikut membayar pajak, kayak gitu kan? Dan ikut berperan penting menjadi rakyat di saat ada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan pejabat. Ya tanpa rakyat yang tinggal di tanah mana bisa kalian mempunyai suara dan mempunyai jabatan gitu. Jadi kalau pemerintah bicara tanah hanya dari sisi legal formal gitu ya, tanpa mengakui sejarah dan pengorbanan leluhur, itu sama aja gitu memutus ingatan kolektif bangsa. Negara kan berdiri karena rakyat berjuang gitu kan, bukan rakyat ada karena negara memberi. Yang ada perasaan rakyat ya yang memberi gitu kan. Jadi tanah bukan sekedar aset ekonomi nih atau objek hukum, tapi juga identitas dan harga diri masyarakat. Di banyak daerah, tanah adalah warisan leluhur yang mempunyai nilai adat, spiritual, dan sejarah. Mengabaikan dimensi ini sama aja nih ya, menghapus peran masyarakat dalam membentuk sebuah negara, hingga sampailah puncak negara ini merdeka di bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus tahun 45 gitulah katanya. Apalagi nih ya, perjuangan merebut tanah dan tanah dari penjajahan gitu seringkali tidak tercatat di dokumen negara, tapi tercatat jelas di ingatan rakyat. Jadi pejabat publik itu mestinya paham gitu. Ucapan yang merendahkan seperti ini itu akan memicu luka lama gitu. Rakyat sudah cukup nih sering menghadapi konflik agraria seperti dari dari penggusuran, sertifikat tumpang tindih, hingga perampasan tanah atas nama investasi itu udah banyak. Kalau negara ingin wibawanya dihormati gitu ya, mulailah dari menghormati rakyatnya. Tanah boleh saja diatur oleh negara, tapi kehormatan rakyat yang menjaga dan merebut tanah itu tidak boleh dihapus dari narasi kebangsaan. Itu. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960, itu memang negara itu menguasai, artinya menguasai tanah seluruh Indonesia ya, intinya kan begitu. Tapi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah itu. Jadi pendapat si Pak Menteri ini ya, kebetulan itu satu kota itu asalnya dari tempat saya. Nah itu ya begitu. Jadi kalau penjelasannya yang dikutip yang itu sebetulnya kan jadi keliru, karena negara itu bukan memiliki tapi justru menguasai karena dikelola kan gitu. Nah kemudian diberikan kepada rakyat, ada yang melalui misalnya untuk hak milik. Nah, kalau untuk badan hukum misalnya hak guna bangunan, hak pengelolaan dan segala macam itu ada. Tapi artinya itu hak milik itu ganti dipecah lagi, ada yang membeli. Artinya membeli dari negara pun bisa. Artinya kan kita mengajukan kepemilikan tanah, nanti dari negara memberikan istilahnya
ketentuan ini jadi hak milik atau jadi hak guna bangunan atau jadi hak pengelolaan tanah dan segala macam. Nah kebetulan di situ artinya yang kita bahas kemarin ada yang protes masalah transmigrasi dan segala macam, itu Anda istilahnya memprotes undang-undang ini. Jadi bagi yang belum tahu, yaitu supaya jadi tahu. Tinggal terserah Anda menyikapinya bagaimana. Kalau dari pernyataannya sendiri dibilang hak waris turun temurun itu kalau belum jadi SHM, surat hak milik, ada kepemilikan ditentukan kepada siapa, nah itu artinya memang belum milik dia, belum milik perorangan itu. Tapi kalau negara sudah memberikan dengan jalur apapun, oh itu karena ini warisan diwariskan atau apa itu, jadi setelah jadi hak milik atau sertifikat, intinya sertifikat hak kepemilikan, nah itu barusan jadi hak pribadi. Nah kalau sudah ada surat kepemilikan jadi hak pribadi tapi disita oleh negara, nah itu sebetulnya yang perlu dipertanyakan. Nah itu masalahnya. Jadi untuk yang sana-sana kemarin yang membahas soal transmigrasi itu intinya. Jadi kalau Anda protes, oh itu milik milik istilahnya suku tertentu atau apa itu, nah nggak ada dasarnya kan, itu intinya ya. Pak Menteri yang terhormat, Pak Nusron, aku impian pengagummu, saiki cegah aku. Sampeyan saiki nak ngomong ndak ngelantur. Orang gawe berpikir cerdas. Sampeyan ngerti gak, sadurunge nek Indonesia mbiyen, Indonesia belum terbentuk. Nenek-nenek moyang kita itu sudah punya tanah. Nenek-nenek moyang kita itu bersatu membentuk kedaulatan negara kepulauan Republik Indonesia. Ngono lho. Lu kok nenek moyang kita bisa buat tanahnya tanah Gusti Allah to, Pak. Nenek moyang kita iku ora bersatu apa ya dadi negara kepulauan Republik Indonesia. Apa ya moro-moro dipien Indonesia eneng terus wong padha teko ngono. Ngomong ngelantur. Gemes aku siswi karo kowe. Ngomong sing jelas. Sebelum Indonesia merdeka, Sabang sampai Merauke, tanah-tanah itu adalah milik nenek moyang kita, bukan milik Indonesia. Berkat dari nenek moyang kita bersatu, jadilah Kepulauan Republik Negara Indonesia. Ngono lho, ngomong ngelantur, ngomong gerto mengo. Sendarai wong pinter lho awakmu. Apa wis kakean lungguh kursi panas sih ndak ngomongmu ngelantur ngono Pak saiki. Wis dadi ulama ae, dadi menteri malah ra jelas ngomongmu. Dadi ulama ngomongmu enak. Zaman cek dadi ulama ngomongnya sampean apik takoni. Setuju kan? Dadi menteri malah ora jelas ngomongmu. Aduh. Pak, malah gemesi wong ngono. Eling-eling. Sebelum ada Indonesia itu ada nenek moyang, mbah-mbah kita dulu bersatu menjadikan negara Indonesia. Jadi tanah-tanah itu ya memang tanah milik nenek moyang kita yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ngono lho. Ngomong kok ndurto bletat ae. Ngomongi mbok sing jelas. Sing enak dirungokno. Lho,